Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu hadir di YouTube Solusi Utang MB. Jadi saya sarankan sebelum Anda menonton video ini ya, tanyakan dulu ke pemikiran Anda, yakin Anda bisa menonton sampai habis. Jangan buru-buru ke kolom komentar karena video ini disajikan hanya untuk mereka-mereka yang ada logikanya, bukan berarti hanya menonton setengah, mengerti seperempat, habis itu bicara double. Dan saya harapkan buat teman-teman semuanya jangan buru-buru ke kolom komentar, tapi ditonton dulu sampai habis ya. Yuk, teruntuk kawan-kawan yang galbay di pinjol saya sebutkan ya. Di Akulaku, di Shopee, di Kredivo, Pinjam Win-Win, Samir, Pin Plus, Easy Cash, 360 Kredi, ada Pundi, ada Kami, Kredit Pintar, Uatas, habis itu Easy Cash, Bantu Saku, apa lagi ya? Pokoknya dan lain-lain deh gitu loh. Yang jelas Anda yang selalu bertanya kepada saya, apakah pinjol itu sudah diblokir? Sampai detik ini pinjol itu belum diblokir. Apakah pinjol itu berstatus legal? Pinjol itu berstatus legal resmi ada di Indonesia. Dan bagaimana kalau kita galbay di pinjol-pinjol yang saya sampaikan tadi, apakah aman untuk digalbay? Oke. Untuk teman-teman yang galbay ya, ini untuk teman-teman yang galbay ya, tolong tanya kepada diri Anda masing-masing. Anda menyatakan galbay, menyatakan tidak mampu bayar itu benar-benar dari hati Anda, fakta kehidupan yang terjadi, atau ada maksud lain dalam diri Anda gitu loh. Kalau Anda menyampaikan di sini, Bang, ini fakta hidup saya sudah mencoba berusaha, saya sudah bekerja, saya sudah mengumpulkan uang saya, alhasil uang saya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya aja. Berarti Anda galbay aman, dan itu bukan kemauan Anda tapi fakta dari hidup Anda. Nyatanya Anda sudah menunjukkan itikat baik Anda berusaha, Anda bekerja, tapi yang namanya rezeki belum berpihak kepada Anda. Terus Anda bertanya lagi, apakah mereka akan mendatangi debt collector ke rumah? Nah, ini yang paling terpenting ya untuk teman-teman semuanya. Soal debt collector datang ke rumah itu bukan menjadi problem yang besar, tapi Andanya yang membesar-besarkan. Kenapa? Pertama, tidak mampu jujur dengan orang sekitar. Kedua, Anda menutupi hal-hal ini. Ketiga, Anda menjadikan ini sebagai pikiran negatif yang mana debt collector yang berkunjung ke rumah atau debt collector yang datang ke rumah akan membuat onar, menarik aset-aset yang ada, dan mereka seram dan mempermalukan. Hal-hal seperti inilah yang harus Anda lunturkan dalam pemikiran Anda supaya ya, ketika Anda sudah melunturkan hal ini, Anda galbay di pinjol manapun, Anda akan aman. Karena yang mendorong Anda berpikir terus-menerus tentang DC datang ke rumah, itu karena kesalahan Anda sendiri, karena Anda tidak mampu jujur dan terbuka dengan orang sekitar. Sehingga DC datang ke rumah menjadi problem dan masalah yang besar dalam hidup Anda. Padahal si DC hasilnya sama. Di telepon menagih, di WhatsApp menagih, di email menagih, datang ke rumah menagih. Apa hebatnya debt collector? Debt collector hanyalah ujung tombak di sebuah perusahaan pinjol. Ya, karena keterbatasan kemampuan pinjol tadi, makanya mereka bekerja samalah dengan debt collector. Dan tidak semua pinjol juga mempunyai field collection atau debt collector lapangan. Kenapa? Karena pinjol lebih mempertimbangkan debt collector yang mereka ajak bekerja sama. Kalau ini diturunkan ke lapangan, masih banyak yang belum memenuhi kualitas atau memenuhi standar yang sebenarnya. Ya, makanya debt collector pinjol itu lebih gencar menekan Anda. Baik mereka mau datang ke rumah, mereka mau berkunjung, selalu mereka sampaikan, kami akan datang ke rumah itu melalui telepon, melalui WhatsApp. Ya, dan untuk teman-teman semuanya yang sampai detik ini galbay di puluhan pinjol yang saya sampaikan tadi, ya, kalau Anda masih ketakutan akan DC datang ke rumah, saya pengen Anda semuanya kompak, putus semua komunikasi yang terhubung, WhatsApp, telepon, email. Coba Anda putus dulu ini, ya. Anda rasakan nanti setelah komunikasi ini Anda putus, apakah Anda masih kepikiran dengan DC datang ke rumah? Kalau Anda masih kepikiran dengan DC datang ke rumah, coba siapa yang paling Anda takuti? Ya, misalnya orang tua tahu, cari waktu-waktu tertentu, coba Anda jujur dan terbuka sama orang tua Anda. Misalnya takut suami menceraikan, cari momen-momen yang pas, ceritakan sama suami Anda. Terus misalnya Anda divonis miskin oleh tetangga, Anda nggak perlu hiraukan itu. Ya, di mata Tuhan kita ini sama. Hanya manusia yang membedakan. Emang siapa manusia itu? Siapa tetangga Anda? Emang tetangga Anda yang mengasihi Anda makan ketika Anda susah? Emang tetangga Anda yang membiayai hidup Anda ketika Anda tidak ada uang? Kan enggak kan? Ngapain Anda harus pikirkan yang namanya tetangga? Ya,
Ini buat teman-teman semuanya, karena saya miris banget. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah berhenti sama sekali. Ada FC atau tidak, aman atau tidak ya. Yang penting Anda catat semuanya. Galbay dipinjol manapun atas dasar ketidakmampuan, fakta dari kehidupan Anda semuanya aman. Yang nggak aman hanyalah pemikiran ini. Kalau pemikiran ini Anda bisa berdamai, Anda tantang semua pemikiran negatif yang lahir dari diri Anda. Pinjol apapun lewat. Tapi ini fakta hidup ya. Jangan nanti Anda mencari aman. Kalau Anda mencari aman ya memang gak ada yang aman. Ya kan? Anda mau aman kayak mana? Orang Anda mengajukan dipinjol, itu dana cair, dana tidak cair, promosi-promosi sampahnya tetap ada masuk ke handphone Anda, menandakan itu gak aman sama sekali. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan ada yang tanya lagi, Bang, ini gimana Bang? Ini gimana Bang? Jangan ada lagi ya. Oke, habis itu aman sudah, DC datang ke rumah sudah. Habis itu tentang pemrosesan ke jalur hukum. Tidak ada pinjol itu yang mau memproses Anda ke jalur hukum. Kenapa? Karena pinjol sadar bahwa mereka statusnya masih abu-abu. Ya kan? Mereka sadar masih banyak kekurangan dalam program mereka. Mereka tahu masih banyak yang bocor dan masih banyak kesalahan yang mereka lakukan. Jadi bahasa-bahasa proses ke jalur hukum, somasi yang Anda dapatkan melalui email itu hanya bagian skenario dari penagihan. Udah, apalagi sampai di penjara, itu tambah nggak ada lagi. Tidak ada seseorang pun yang bisa dihukum penjara atau pidana karena ketidakmampuan dalam membayar hutang. Catat itu ya, undang-undang HAM. Teman-teman harus paham hal-hal itu. Jadi bukan berarti semua ucapan debt collector kita benarkan. Ini menyangkut soal masa depan kita loh. Kalau Anda terus-terusan seperti ini, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bangkit dalam yang namanya galbay pinjol. Anda akan terpuruk selalu karena pemikiran jahat dalam diri Anda. Ya, Anda yang selalu bertanya aman atau tidak, satu-satunya yang bisa mengamankan Anda adalah pemikiran Anda. Terus saja Anda bertanyakan, Bang, galbay ini aman nggak? Galbay ini aman nggak? Walaupun kata aman itu dibaliknya adalah DC-nya datang ke rumah apa tidak. Pemikiran Anda yang bisa menjawab. Habis itu soal sebar data. Ya, teman-teman selalu bilangin, Bang, pinjol A sebar data nggak? Pinjol B sebar data nggak? Pinjol C ngubungin di luar kondar nggak? Teman-teman semuanya, ada pertanyaan itu yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan itu yang diri Anda bisa jawab. Kenapa seperti itu? Sebar data atau tidak Anda yang lebih tahu. Ketika Anda mengajukan kontak-kontak darurat, ya kontak emergensi kontak tadi, ya Anda kan sudah mempertimbangkannya itu siapa yang mau Anda jadikan. Misalnya suami satu, orang tua satu. Ketika Anda telat bayar, ada nggak di luar dari orang yang dua ini? Di luar dari orang yang dua ada jadikan kontak darurat tadi. Suami satu, orang tua satu. Habis itu ada kawan sekolah Anda yang tahu, berarti mereka sebar data. Ada tetangga Anda yang tahu, berarti sebar data. Tapi sejauh masih suami dan orang tua yang Anda jadikan kontak darurat ini yang tahu, berarti mereka tidak sebar data. Itu makanya sama saya ketika Anda bertanya, Bang, mereka menghubungi keluar kondar nggak? Mereka menyebarkan data nggak? Saya selalu bilang sama teman-teman semuanya, itu Anda yang paling tahu, bukan saya. Ya, siapapun nggak tahu itu. Kalau hanya mengada-ngada, Anda nggak usah percaya. Apalagi teman-teman yang selalu bermunculan di TikTok, itu hati-hati itu. Mereka bisa jawab, oh itu sebar data itu sebar data. Nggak ada manusia yang tahu dia sebar data atau tidak. Karena masalah ini masing-masing. Anda yang mengalami telat, Anda yang mengalami galbay di sana, Anda yang lebih tahu. Ya, sebar data itu adalah menghubungi orang di luar dari yang Anda setujui. Misalnya Anda setujui kontak darurat suami, kontak darurat orang tua. Tapi teman kita tahu, teman satu kantor tahu, teman sekolah tahu, tetangga tahu, berarti sebar data. Ya, jadi jangan ditanya lagi. Kalau misalnya hal itu tidak Anda temukan, tidak sebar data. Oke, buat teman-teman semuanya. Dan habis itu kunjungan melalui RT, RW, dan membawa polisi. Anda jangan pernah percaya dengan hal-hal ini. Ini kata-kata yang sudah ada deskripsinya, yang mana si debt collector ini tinggal copy. Jadi kata-kata itu sudah dibikin semuanya, mulai dari pembawaan RT RW, bukti slik OJK, materai 10.000, sediakan dananya lunas, nanti kita konfirmasi RT RW, bawa polisi dan segala macam. Ini tinggal mereka copy aja. Setelah mereka copy, mereka kirimkan ke semua nasabah yang mengalami telat bayar.
Jadi jangan Anda kira itu hanya spesifik untuk Anda, tidak, tapi ke semua nasabah yang tidak mampu bayar dan yang belum melakukan pembayaran. Ya, apakah itu berisiko, Bang? Enggak. Yang jelas itu hanya dikirim melalui WhatsApp. Ya, kira-kira aplikasi mana yang paling sering menakut-nakuti Anda? Kami akan lampirkan bukti slik OJK, foto selfie, KTP. Ya, siapkan materai 10.000, standby di rumah, siapkan dananya lunas, kita akan bawa RT atau RW, kira-kira dari pinjol mana? Bermacam-macam. Udah, paham ya teman-teman semuanya? Dan habis itu lagi, ya, yang paling terpenting, di antara semua tadi, yang paling terpenting adalah bagaimana hari ini Anda meyakinkan diri Anda untuk memutus semua komunikasi yang ada. Anda galbay di pinjol manapun yang saya sampaikan tadi, yang penting adalah komunikasi. Selagi si pinjol melalui debt collector masih bisa menelponmu, besar kemungkinan Anda tetap akan ketakutan. Selagi si debt collector bisa menghubungi kamu via WhatsApp, kamu akan kecemasan. Selagi debt collector bisa mengirimkan email, Anda pasti ketakutan. Jadi poinnya adalah standby-kan uang 20.000, pergi ke konter handphone, beli satu kartu GSM terserah. Habis itu Anda daftar pakai nick teman Anda atau nick saudara Anda, daftarkan kartu Anda, pakai kartu tersebut, cabut kartu lama Anda, hapus WA Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru yang Anda beli tadi. Saya jamin 100% pemikiran Anda akan aman. Anda tidak akan dihantu-hantui dengan kata-kata yang begana dan yang begini. Tinggal teman-teman praktekin semuanya. Kalau teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa langsung bergabung menjadi keluarga besar SHMB. Klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Habis itu Anda pilih. Anda konsultasi langsung ke saya pun juga nggak ada masalah. Nggak ada ruginya. Oke, saya akan bukakan kembali pemikiran Anda supaya Anda benar-benar bebas dari jeratan setan pinjaman online. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu mensupport channel Solusi Hutang. Mudah-mudahan channel ini selalu berkembang dan pastinya bisa selalu memberikan ketenangan terhadap diri Anda. Sekali lagi saya garis bawahi adalah semua galbay pinjol dimanapun atas dasar ketidakmampuan aman. Oke, silahkan isi di kolom komentar apalagi yang mau Anda pertanyakan, dan jangan lupa juga untuk diaktifkan notifikasinya di channel ini ya. Lanjutkan juga, jangan pergi dulu, lanjutkan juga untuk menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir di channel Solusi Hutang MB. Pertama, mungkin saya tidak langsung ke poinnya dulu. Saya ucapkan selamat Hari Pahlawan dulu, 10 November 2024 ya. Mudah-mudahan semangat perjuangan pun tidak luntur dan masyarakat pun kembali menikmati indahnya sebuah kemerdekaan itu, yang mana selama ini kita perhatikan ya, seperti dengan pidato Bapak Prabowo juga, masih banyak masyarakat yang belum menikmati kemerdekaan. Sementara kita memperingati Hari Pahlawan, mereka gugur gara-gara memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tapi yang terjadi kitanya belum merdeka. Oke. Ini untuk teman-teman semuanya beriringan dengan Hari Pahlawan ya, 10 November 2024. Saya pengen buat teman-teman semuanya mulai besok ya, 11 November 2024 Senin 11 November 2024 sepakat semuanya untuk galbay nasional ya. Kok bisa seperti itu Bang? Oke. Apa saja kategorinya yang untuk kita galbay nasional itu? Oke. Makin kesini permasalahan pinjol ya tidak terlepas dari yang namanya ketakutan, kecemasan yang terjadi. Bahkan di sini di dalam DM pun saya dibanjiri dengan konteks aman, aman, dan aman. So, walaupun saya nggak tahu nih aman itu secara spesifik aman yang seperti apa sih yang teman-teman tanyakan, saya juga nggak tahu lah ya. Tapi dari beberapa orang yang menerangkan itu aman tidak ada DC lapangan, aman tidak sebar data, aman tidak menghubungi di luar kondar, aman tidak mendatangi ke rumah, aman tidak menarik aset-aset yang ada. Oke. Buat teman-teman semuanya, kalau Anda merasa tidak aman,
penting bagi Anda menghafal atau memahami semua aturan, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Pinjol ini, semua yang berstatus legal itu harus berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Tapi kenyataan di lapangan, beberapa dari aturan OJK itu tidak pernah dipatuhi. Ya, banyak dari pinjol itu yang selalu melompati aturan OJK, bahkan seakan-akan OJK tidak pernah mengatur dalam hal yang seperti ini. Salah satunya dalam penerapan bunga, denda, dan biaya layanan. Ya, OJK telah mengatur di dalam hal itu. Denda, bunga, biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Ya, tapi kenyataannya teman-teman yang mengalami telat bayar itu mendapatkan penagihan melebihi dari 100% nilai pokok hutang. Ini sudah keliru. Yang kedua adalah bunga yang ditetapkan 0,1% sampai 0,3%. Tapi banyak di lapangan orang-orang yang mendapatkan penerapan bunga itu sampai dengan 1 atau 2% gitu loh. Tapi OJK selalu mengkonfirmasi hal itu tidak ada, hal itu tidak benar kata OJK, ya kan? Itu salah satunya. Dan habis itu lagi OJK hanya menegaskan pinjol cuman boleh mengakses yang namanya camilan. Tahu teman-teman camilan ini apa? Kamera, mikrofon, lokasi. Tapi kenapa ketika kita telat bayar seakan-akan mereka tahu isi kontak kita? Bahkan sering kali kita mendapatkan ancaman akan menghubungi semua kontak-kontak yang ada. Ini teman-teman harus ingat gitu loh, bahwasanya aturan OJK yang ada, pinjol cuman boleh mengakses kamera, mikrofon, lokasi. Ya, jadi dari mana dia mendapatkan data-data orang yang ada di kontakmu? Ya, di luar dari itu nggak ada. Makanya teman-teman harus paham, ketika teman-teman ada diancam atau didesak oleh pinjol, yang mana kalau Anda tidak melakukan pembayaran juga, kami akan hubungi semua kontak yang ada. Jadi teman-teman nggak usah takut dalam hal itu, karena ada aturannya. Tapi kalau mereka juga terus memberikan bukti ini data kontaknya, ya sudah, itulah jalan untuk kita galbay, untuk gagal bayar aja gitu loh. Kita berhenti aja bayar gitu loh. Karena aturannya sudah jelas, kamera, mikrofon, lokasi. Tapi giliran kita telat bayar, malah mereka mendapatkan data kontak kita. Oke? Habis itu lagi buat teman-teman semuanya, kontak darurat tidak dipergunakan untuk sarana penagihan. Dan untuk pihak pinjol pun, ketika ada satu nasabah mengajukan ini adalah kontak daruratnya, pihak pinjol harus mengkonfirmasi, meminta kepada yang pemilik dari nomor yang dijadikan sebagai kontak darurat untuk izin benar mereka bersedia nomor dia dijadikan sebagai kontak darurat atau tidak. Ada nggak? Pernah gitu loh. Ya, nanti teman-teman bisa cek sama kontak darurat Anda masing-masing. Pernah nggak sih Anda mendapatkan konfirmasi dari pihak pinjaman online bahwasannya nomor kamu ini setuju dijadikan sebagai kontak darurat? Itu ada aturannya. Kalau nggak percaya, cek aja nanti semua aturan yang ada di OJK itu. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, pinjol cuman boleh melakukan penagihan selama 90 hari. Lewat dari 90 hari, data wajib dilimpahkan kepada pihak ketiga atau penasehat hukum. Tidak ada pinjaman online itu melalui internal mereka, debt collector internal mereka terus melakukan penagihan walaupun sudah lebih dari 100 hari atau sudah lebih dari 90 hari. Oke, ini banyak hal ini sebenarnya jalan untuk teman-teman semuanya galbay nasional. Di sini posisi saya menjelaskan untuk teman-teman semuanya bahwasannya ya, kalau kita tidak menghafal semua aturan yang ada, kita sama-sama tahu. Pertama, pinjol tidak peduli dengan aturan OJK. Kedua, OJK tidak peduli dengan pelanggaran yang terjadi. Jadi siapa yang harus peduli dalam hal ini? Kita sebagai nasabah. Anda ingat gak POJK yang terbaru, POJK nomor 22 tahun 2023, yang mana di sana OJK menyampaikan aturan penagihan kredit terbaru yang wajib kamu ketahui. Ya, aturan penagihan kredit terbaru yang wajib kamu ketahui. Kamu itu adalah Anda sebagai nasabah, karena Anda yang harus mengetahui. Ya, berarti pinjol tidak mengetahui, OJK tidak mau tahu gitu loh.
Ya, apa aja aturannya di dalam itu, Bang? Dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan, mengancam, menyebarluaskan data pribadi Anda, itu tidak boleh. Salah satunya adalah sengaja ya menyebarluaskan informasi pribadi konsumen ini kepada orang di luar dari si konsumennya. Jadi teman-teman yang selalu ketakutan, Bang, mereka sebar data nggak sih? Justru kalau mereka sebar data di luar dari kesepakatan yang ada, itu namanya menandakan Anda tidak perlu bayar lagi. Kan sudah dijelaskan OJK, ini aturan penagihan kredit terbaru yang wajib kamu ketahui. Jadi kalau kita mau Galbay Nasional, berpijak dari semua aturan OJK yang dilanggar oleh pihak pinjol. Anda hafal pinjol mana yang selalu melanggar? Kan Anda ada meminjam-minjam pinjol tuh. Pinjolnya seperti apa ketika kita telat bayar? Mencaci maki kah? Menghina kah? Mempermalukan kah? Menyebarkan data kah? Kalau hal itu dilakukan, berarti ada saatnya kita menghentikan semua pembayaran. Kita tidak perlu melanjutkan, baru Anda kedepankan Galbay Nasional. Mumpung sekarang hari pahlawan juga ya kan, berarti besok kita praktekkan serentak semuanya Galbay Nasional. Ya, itu buat teman-teman. Tapi kita harus ada dasarnya. Bukan galbay-galbay begitu aja, tidak. Tapi harus ada dasarnya. Apa dasarnya? Semua aturan yang telah diterbitkan, kalau aturan ini tidak dipatuhi dan aturan itu dilanggar oleh pelaku usaha jasa keuangan, kita sebagai masyarakat memberikan efek jera terhadap mereka. Supaya apa? Supaya kedepannya mereka jauh lebih baik lagi. Supaya kedepannya mereka bisa lebih patuh lagi. Mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Ya, habis itu untuk POJK nomor 22 lagi, dilarang melakukan penagihan di luar si konsumen. Jadi ketika Anda dihubungi oleh pinjol melalui perusahaan Anda atau sengaja membuat owner di tempat kerja Anda, itu menghubungi di luar dari si konsumen. Itu tidak diperbolehkan. Tinggal PR Anda catat nama aplikasinya. Ingat buat teman-teman semuanya, bukan mengadu ke sana ke sini. Anda mengadu ke OJK percuma, ke HPI percuma. Tinggal PR Anda simpan bukti, catat nama aplikasi. Ya, buktinya seperti apa, nama aplikasinya apa. Baru di sana, kenapa Anda tidak mau membayar? Ya karena saya sesuai dengan aturan OJK, mereka menghubungi di luar dari si konsumen. Mereka menghubungi saya ke perusahaan saya yang menurut saya ini adalah mempermalukan. Sementara ada larangan dari OJK sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023, dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Sekarang kenapa? Gitu loh. Ya. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, pinjol juga dilarang melalui debt collector melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Anda sedang bekerja, handphone berdering nggak berhenti-berhenti. Ya kan, sekali, dua kali, tiga kali, bahkan terus-terusan sampai malam hari. Kapan berhentinya? Kalau handphone kita sudah mati. Anda cek itu dari pinjol mana, pinjol apa yang menghubungi secara terus-menerus itu, ya sudah Anda hentikan pembayarannya. Ya, simpan semua bukti-bukti yang ada kayak gitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan ada lagi cerita, Bang saya takut Bang, saya cemas Bang. Udah gak ada lagi cerita-cerita yang kayak gitu loh. Pokoknya yang jelas mulai besok sudah berkurang laporan tentang aman atau tidak, datang DC atau tidak, apa nanti ini Bang, gimana ini Bang. Pokoknya kata-kata seperti itu sudah hilang dalam hidup Anda. Tinggal PR Anda itu ya benar-benar Anda pahami mana aturan yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Nanti saya juga akan berhadapan dengan orang-orang yang kontra. Anda perhatikan aja di kolom komentar nanti, pasti akan banyak orang yang kontra. Itu adalah bagian dari si pinjolnya. Jadi Anda nggak usah khawatir dengan hal-hal seperti itu. Dan habis itu lagi, pinjol cuman boleh melakukan penagihan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam di hari-hari kerja. Ya, jadi nggak ada ceritanya sampai mereka menghubungi sampai jam 11 malam, jam 12 malam, kadang jam 5 subuh gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya Anda temukan, Anda tinggal mencatat nama aplikasinya dan hentikan segala bentuk pembayaran apapun itu pinjolnya, pinjol besar apapun, tetap harus Anda hentikan. Kalau tidak, pinjol-pinjol ini melalui debt collectornya tidak akan mendapatkan efek jera. Ya kan? Padahal sistem mereka yang salah, tapi seakan-akan kita selalu diadu domba dengan debt collector yang menjalin kerjasama dengan mereka. Sistemnya yang salah, sistemnya yang cacat. Tapi Anda yang tidak tahu dirikan gitu loh.
Ya kan, Anda yang selalu dipersalahkan dalam hal itu. Jadi Anda jangan mau lagi. Sudah saatnya kita menilai mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Dan habis itu lagi, OJK juga membentuk yang namanya COJK nomor 19 tahun 2023. Di sana macam-macam aturannya, pengembangannya khusus tentang pinjol. Yang jelas adalah satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol. Jadi kalau ada teman-teman sepanjang 2024 meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol legal, Anda cukup pahami 3 aplikasi yang di depan saja, ya. Aplikasi keempat, kelima, dan keenam seterusnya Anda nggak usah terlalu pikirkan lagi. Ini real kesalahan mereka. Kenapa tidak mengikuti dan mematuhi aturan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan? Kan mereka meminta izin kepada OJK itu, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya pengen buat Anda tanamkan dalam diri Anda, ambil satu keputusan yang paling tepat. Anda mulai besok harus galbay nasional, ya. Dan hutang Anda harus auto lunas masing-masing dalam diri Anda. Kalau kita masih menemukan pinjol-pinjol legal yang selalu melanggar aturan-aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan pasti ada timbal baliknya juga dong. Kalau misalnya kita tidak menemukan pinjol-pinjol itu, Bang, melakukan hal-hal yang disampaikan, oke, tinggal Anda kan masih mau hidup kan? Anda tetap hidup kan? Hidup ini tetap berlangsung, Anda juga tetap bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Tetap Anda bekerja dan berusaha dan Anda kumpulkan uang Anda. Mana pinjol yang tidak melanggar aturan OJK, nanti Anda negosiasi. Anda negosiasikan bahwasannya kesanggupan saya cuma segini. Itu pun kalau duit Anda terkumpul nantinya. Kalau misalnya duit kita tidak terkumpul, Bang, ya sudah, Anda persiapkan diri Anda untuk menerima risikonya. Apa risikonya? Namamu masuk ke dalam blacklist, namamu masuk ke dalam BI checking. Apa efek kedepannya? Kedepannya Anda tidak akan bisa meminjam lagi di pinjol manapun, bahkan di perbankan manapun. Kalau misalnya pinjol itu tidak mempunyai akses ke Slick, kemungkinan nama Anda akan masuk ke dalam fintech data center atau pusat data fintech lending. Apa efeknya juga, Bang? Kemungkinan besar Anda tidak akan bisa meminjam di aplikasi pinjol legal manapun, bahkan dengan pay letternya. Ya, tapi tetap kalau misalnya pinjol-pinjol ini sudah tidak melanggar aturan, kita berikan apresiasi. Dan bagaimanapun juga, yang hutang ini wajib juga untuk kita bayar, tapi kita berusaha dulu, kita bekerja dulu gitu loh, ya. Tapi kalau kita bekerja, kita dicaci maki, ya otak kita gangguan, pemikiran kita nggak bisa fokus. Dan inilah yang harus kita lawan, tentang mereka yang selalu menggunakan ancaman dan tekanan. Kalau bisa ini kita hapuskan. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi. Ketika Anda sudah diancam, mereka sudah tidak sesuai lagi dengan aturan, Andanya jangan mau melakukan pembayaran. Kalau Anda masih melakukan pembayaran, si pinjolnya atau si debt collectornya merasa berhasil, sehingga hal-hal seperti itu dipakailah terus-menerus. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Pokoknya mulai besok 11 November 2024 semuanya galbay nasional seperti yang saya uraikan tadi. Cari peraturan apa yang dilanggar oleh pinjol ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.